Perkenalkan, nama saya Nataliani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini, saya mendapatkan tugas mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 mewawancarai beberapa kepala sekolah. Dan salah satunya adalah kepala sekolah dari instansi tempat saya mengabdi. Ya, hari ini saya akan mewawancarai Ibu Alfia, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Lia sendiri? Alhamdulillah, meskipun rada-rada masuk angin ini di antara cuaca yang sangat panas ekstrim ini. Iya, tetapi saya harus tetap semangat. Oh iya, tetap semangat. Iya Bu Alfi. Bu Alfi, ini dalam kesempatan ini di sela-sela dari program pesantren Gila juga yang ada di SD Islam 1 Baledono, saya mau minta tolong diluangkan waktu sejenak. Saya di sini selaku dari calon guru penggerak mendapatkan tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan mengandung nilai-nilai kebajikan, kemudian dikaitkan dengan masalah-masalah dilema etika dan rujukan moral. Ya, apa yang bisa saya bantu Bu ya? Iya Bu Alfi, nanti kita akan sedikit bertanya jawab mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bu Alfi. Nanti saya berharap dari jawaban-jawaban Bu Alfi itu nanti saya mendapatkan sebuah wawasan. Sharing aja ya? Iya, bisa sebagai Bu Alfi, sebagai wawasan saya, bagaimana sih seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan di dalam sebuah lembaga. Begitu ya Bu Alfi ya? Iya. Oke Bu Alfi, untuk mengawali hari ini saya kan diawali dari Bu Alfi sebagai kepala sekolah di SD Islam 1 Baledono. Mungkin sehubungan dengan pengambilan keputusan dalam beberapa kasus yang mungkin Ibu hadapi selama ini, mestinya banyak sekali pengalaman yang ditemui oleh Bu Alfi, baik itu kasus atau masalah yang ditimbulkan dari siswa, dari bapak dari bu guru, atau bahkan dari pihak lain yang di luar dari lembaga SD Islam 1 Baledono. Nah, pernahkah Ibu sebagai kepala sekolah mengalami hal itu? Mau diceritakan sedikit Bu Alfi, pengalaman Bu Alfi? Pengalaman saya. Iya. Mengenai pengalaman kasus-kasus tersebut terkait dengan guru dan guru, tentunya di setiap lembaga pasti terjadi ya Bu ya. Begitu ya. Begitupun dengan keadaan yang terjadi di sekolah kita. Ya. Tentunya ada kejadian-kejadian yang membuat saya mengalami beberapa dilema dalam memutuskan perkara tersebut. Misalnya pada kegiatan PPDB. Pada kegiatan PPDB itu kan banyak juga guru-guru yang menyarankan bagaimana kalau misalnya kita mengadakan seleksi saja, seleksi untuk siswa masuk ke sekolah kita. Di situ memang yang terjadi adalah pada saat anak-anak masuk ke SD itu kan di kelas 1. Itu jika anak yang masuk itu memang belum bisa membaca, itu memang betul-betul kesulitan untuk bisa mencapai apa yang diinginkan dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu. Sementara kita tahu bahwa di TK itu anak-anak memang benar-benar belum boleh diajari membaca. Iya. Nah, seperti itu juga sangat menjadi dilema sekali. Sementara banyak sekali guru yang menyarankan harus ada seleksi. Sementara kita tahu bahwa adanya regulasi dari pemerintah bahwa ada aturan bahwa untuk PPDB di SD itu kita dilarang untuk melakukan seleksi yang kaitannya dengan seleksi, bukan hanya seleksi administrasi ya, untuk seleksi studi seperti baca seperti itu kan memang tidak boleh sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Itu ada pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Di sini memang benar-benar sudah tidak diizinkan suatu sekolah itu untuk melakukan seleksi pada siswa yang akan masuk ke sekolah. Masuk menjadi siswa baru seperti itu. Dari situ atas dasar landasan kasihan pada siswa yang belum mampu membaca, harus mencapai tujuan belajar secara tersirat, harus dituntut dapat membaca, sehingga akan mengalami keterlambatan dalam proses belajarnya. Otomatis
ya Bu Ani ya. Iya, karena untuk kemampuan membaca siswa itu kalau misalnya belum bisa membaca, otomatis itu akan lambat dalam berjalan. Iya. Dia akan kesulitan dalam menangkap pelajaran, kemudian dalam pada saat dia harus mengikuti pelajaran, bagaimana seorang siswa mau mengerjakan tugas kalau dia sendiri tidak bisa membaca. Belum bisa membaca itu. Iya. Jadi itu jadi menjadi dilema ya. Iya, iya, betul sekali, betul sekali. Pengambil mengadakan tes seleksi. Iya, apakah harus PJJ tetap siswa mengadakan baru? tes seleksi atau memang kita harus mengikuti aturan pemerintah? Iya, Bahwa kita harus betul. menerima semua siswa yang mendaftar di sekolah kita asal dia usianya sudah 7 tahun ya. Iya. Sudah 7 tahun. Iya, begitu. Berarti cukup sangat-sangat dilema sekali ya, Bu. Iya. Terutama dampaknya pada guru kelas 1 gitu. Iya, betul sekali untuk guru kelas 1. Dan kita juga perlu diingat ya, kita adalah sekolah swasta di mana kita harus menjamin untuk sekolah kita juga. Iya. Bagaimana kalau kita anak-anak yang kita masuk yang bisa masuk ke sekolah kita, kalau tidak kita seleksi yang betul-betul sangat repot sekali. Iya. Wah, berarti dilema benar-benar. Iya, seperti itu. Iya. Jadi sehingga yang seperti yang diceritakan oleh Bu Alfi barusan itu merupakan dilema etika ya, karena di satu sisi pilihannya mengadakan tes untuk siswa baru, tetapi terbentur dengan regulasi dari pemerintah yang tidak boleh mengadakan Bu. Oke Bu, lah kemudian dari kasus-kasus tersebut ternyata emang benar-benar antara benar dengan lawan benar gitu, sehingga itu termasuk ke dalam kasus dilema etika. Nah, Ibu Alfi selaku kepala sekolah bagaimana dapat mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus yang merupakan kesulitan moral gitu? Oh ya. Jadi gini Bu ya, untuk kesempatan ini kita berbicara mengenai kasus dilema etika ya. Dilema etika dan rujukan moral. Ini adalah suatu pembicaraan yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pengambilan suatu keputusan, jika kita berbicara mengenai dilema etika, di mana situasinya adalah bahwa kita dihadapkan dalam dua pilihan yang sama-sama benar, tetapi salah satu harus dipilih. Iya. Nah, untuk dua hal yang sama-sama benar tetapi bertentangan, ini sangat dilematis. Sedangkan rujukan moral, kita dihadapkan dua hal yang benar-benar, yang satu benar dan yang satu salah. Iya. Saya selaku pemimpin harus benar-benar tepat dalam menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sekolah, sehingga dapat ditetapkan suatu keputusan yang memang betul-betul adil, yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak merugikan pihak lain. Iya, betul ya. sekali. Iya. Lah Bu Alfi, selama ini ketika ada kasus atau masalah seperti dilema etika seperti itu, bagaimana Bu Alfi selaku kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah tersebut Bu Alfi? Apa yang Bu Alfi lakukan? Dalam mengambil keputusan ini, saya harus memikirkan baik dan buruknya, harus memperhatikan dampak ke depannya juga Bu ya. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan juga. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini tidak bisa diambil sendiri oleh kepala sekolah. Kita lihat dulu masalahnya apa, siapa saja yang terlibat, keputusan akhirnya bagaimana, apakah berbasis peraturan atau rasa peduli, atau bagaimana dampak ke depannya. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa memikirkan itu semua. Selama ini jika ada permasalahan itu, kita akan duduk bersama. Ya, akan duduk bersama siapa saja. Saya selaku kepala sekolah, kemudian para guru, khususnya guru kelas 1 kalau masalah PPDB ya, kemudian dari pihak yayasan juga, dan juga pada komite. Jadi kita akan berusaha duduk bersama untuk menyelesaikan beberapa kasus yang terjadi atau permasalahan yang ada di situ. Kita akan sharing bersama-sama, sehingga nanti akan ada sebuah keputusan yang memang betul-betul keputusan itu tidak berat sebelah, di mana keputusan itu benar-benar sudah bisa dipakai dan tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu Bu ya. Bu ya. Berarti adanya kolaborasi di antara guru-guru sebagai timnya Bu Alfi, kemudian dari yayasan, komite juga, iya. Kalau kaitannya dengan guru kelas 1 otomatis PPDB kelas 1 berarti otomatis dengan guru kelas 1. Kenapa seperti itu? Karena guru kelas 1 itu dia yang akan dia benar-benar akan kena dampaknya ya. Iya, kena dampaknya. Bagaimana kalau misalnya anak yang diterima itu adalah anak yang belum ngerti apa-apa nih, belum tahu ABCD. Iya, iya. Nah kemudian Bu, dari sini ketika Bu Alfi mengambil semua keputusan-keputusan tersebut, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih
yang mungkin ada lagi nih Bu selain yang Bu Alfi ceritakan tadi? Oh gitu ya. Biasanya kita ada beberapa langkah ya. Yang pertama kita harus mendengarkan dari beberapa pihak. Kita dengarkan dulu. Dilihat jenis permasalahannya, krusial atau bentuk perencanaan dalam penyelesaiannya. Siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Serta bagaimana kita juga harus mencari data yang akan kita jadikan sebagai dasar munculnya suatu keputusan. Gitu ya. Berarti dilihat dulu ya Bu ya permasalahannya seperti Ya, apa, siapa yang terlibat, kemudian jenis masalahnya, itu sangat penting atau emang bisa diselesaikan sesuai dengan Kemudian kita butuh data Bu ya. Kita butuh data. Jadi bagaimana data-data tersebut yang nantinya akan mendukung kita dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya benar. Berarti harus banyak mata sama telinga ini sebagai pimpinan Bu. Bu. Jadi dalam hal ini kita akan menerapkan pada cerita sebelumnya terkait dengan PPDB ya Bu ya. Kita lihat di tipe ini masalahnya adalah bagaimana sih siapa saja yang terlibat, mencari fakta dan informasi dari pihak lain. Dari sekolah kita mengenai teknis bagaimana sih PPDB itu. Saya bersama-sama dengan guru dan semua panitia PPDB itu akan menyaring informasi tersebut untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, memberikan solusi untuk guru kelas 1 karena beliau merasakan dampak dari regulasi pendidikan terkait teknis PPDB ini. Jadi nanti dari pihak kita, dari pihak sekolah dan juga dari pihak yayasan, kita akan duduk bersama mendengarkan beberapa pendapat, kemudian nanti akan ada suatu keputusan. Ya seperti tadi saya sampaikan sebelumnya ya Bu ya. Kita benar-benar harus mendapatkan sebuah solusi untuk permasalahan ini. Seperti itu. Apakah kalau diterapkan ke dalam kasus yang Bu Alfi ceritakan tadi, apakah tetap akan ada tes? Iya, betul sekali. Atau kan udah kita ikut main aja lah. Pendaftaran nggak boleh ada tes-tesan. Iya. Asal dia sudah tuntas, sudah harus masuk. Iya, karena memang benar-benar dilema ya Bu. Yang satu sisi mau menjaga mutu sekolah, yang satu sisi memberikan hak kepada semua anak bahwa mereka berhak untuk betul sekali. Masa iya sudah 7 tahun belum bisa baca tidak akan kita terima. Iya. Nah itu kalau yang dari sisi pemerintah. Kemudian kalau dari sisi kita, kalau kita bisa memilih siswa, bagaimana kita akan artinya misalnya ada beberapa orang pendaftar, di mana kita hanya membutuhkan sekian saja, tidak semua, apakah kita tidak boleh menyeleksi? Nah seperti itu akan jadi masalah lagi. Berarti emang benar-benar luar biasa Bu menjadi seorang pimpinan ini harus cus gitu ya ketika menghadapi sebuah masalah. Iya Bu. Nah untuk menghadapi itu Bu, hal apakah yang sudah efektif yang sudah Bu Alfi lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut Bu? Hal-hal yang membuat efektif dalam pengambilan keputusan ya Bu ya? Iya. Hal-hal yang membuat efektif dalam pengambilan keputusan itu setiap ada masalah harus langsung diselesaikan dulu. Harus langsung diselesaikan. Kita harus siap menerima kritik, dan saran dan keputusan yang sudah diambil. Jadi bagaimana nanti keputusan yang sudah kita ambil pasti kan ada efeknya nih. Iya. Tidak semua orang pasti setuju dong. Kita tidak boleh anti kritik, itu nggak boleh. Iya. Karena tidak semua orang bisa menerima keputusan yang telah kita keluarkan. Selanjutnya dengan melibatkan berbagai pihak terkait dengan masalah atau kasus yang sedang dihadapi. Kemudian bagaimana menyimak pendapat dan bahkan biasanya menemukan ide-ide baru sebagai solusi yang tepat dari kasus-kasus yang dihadapi itu. Berarti kita harus bisa menyimak ide-ide yang baru gitu ya. Dengan adanya kritikan dan saran itu malah menjadi refleksi. Iya, itu justru akan menjadi ini ya. Artinya mereka memberikan saran, mereka memberikan kritik, itu kan tujuannya untuk membangun kita. Iya. Untuk membuat kita menjadi lebih baik, untuk membuat kita menjadi lebih besar lagi. Iya, itu depannya nanti ya. Oh iya Bu Alfi. Nah kemudian Bu Alfi, untuk menghadapi masalah-masalah otomatis kan tidak hanya satu atau dua permasalahan yang mungkin dihadapi sebuah sekolah, terutama di SD Islam 1 Balajono ini. Nah untuk menyelesaikan itu apakah ada jadwal tersendiri Bu Alfi yang Bu Alfi buat atau yang di SD Islam ini diberlakukan gitu? Terkait untuk waktu penyelesaian atau jadwal itu tergantung dari permasalahan yang dihadapi seperti apa. Oh gitu. Iya. Saya contohkan mengenai jumlah siswa yang sering terlambat misalnya. Ini tidak langsung bisa diputuskan dong. Nah, iya. Berapa siswa yang sering terlambat otomatis kan itu ada temponya, ada beberapa waktu. Ini tidak bisa langsung diputuskan. Ini harus didasarkan pada data. Ada berapa kali dia terlambat, apa alasan dia terlambat. Itu perlu
dicari dulu ya. Betul sekali. Tidak bisa langsung begitu diponis, oh kamu terlambat. Nah, seperti itu nggak bisa. Gitu, Ya, iya, seperti itu. Iya. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Bu Tidak ada, Alfi ya? ya, tidak ada. Jadi dilihat dulu dari permasalahannya itu seperti apa, apakah butuh perencanaan atau tidak gitu Nah, ya. ya seperti itu. Jika ada masalah yang sangat krusial dan harus diambil keputusannya saat itu ya, mari kita akan koordinasi langsung. Kita akan berusaha koordinasi langsung, kemudian kita akan berusaha langsung menyelesaikan masalah itu secepatnya tanpa menunda-nunda lagi. Oh ya, berarti tadi ketika ada masalah yang sangat genting banget, langsung koordinasi ya dengan pihak-pihak yang terkait. Iya, betul sekali seperti itu. Karena sebenarnya sebuah masalah itu tidak baik kalau misalnya penyelesaiannya ditunda-tunda. Iya, benar-benar. Karena akan makin lama makin menumpuk atau bahkan lupa dan akan menjadi bom waktu itu. Iya, Iya, Bu Alfi. Lah, dari selama Bu Alfi memimpin PSD Islam 1 Balai Godong ini, otomatis Bu Alfi banyak sekali segala dalam pengambilan keputusan itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra, dan setelah didiskusikan dengan Bapak Ibu guru pun juga mungkin ada yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, kalau Bu Alfi sendiri ini tantangannya apa nih Bu Alfi? Bisa tolong diceritakan ketika mengambil sebuah keputusan? Tantangan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Oke, tantangan yang sering saya hadapi adalah adanya dari SDM-nya sendiri Bu ya. Dari SDM ya, sumber daya manusianya itu yang iya begitu. Jadi sumber daya manusia yang paling utama karena memiliki pemikiran atau pendapat pribadi yang berbeda-beda. Ya, berarti saya dengan beliau beda dong pendapatnya. Ya bisa ya Bu ya kan. Kadang saya juga kadang bandel juga ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi dari segi marga sekolah tentunya ada banyak istilahnya bagaimana ya, ada sebagian besar lah ingin menjalankan visi sekolah dan mengembangkan sekolahnya. Jadi menurut dia baiknya seperti ini nih. Sementara yang lainnya ya enggak, bagus yang seperti ini dok. Nah, itu pasti mereka punya pemikiran sendiri-sendiri Bu ya. Tantangan luar biasa. Iya, betul sekali. Di sisi lain juga ada yang berpikir hanya mengajar, menjalankan tugas, dapat gaji, kepentingan pribadinya aman. Hal itu membuat saya kemudian juga berpikir bahwa ini adalah perbedaan kepentingan dari setiap sumber daya manusianya. Ada kepentingan pribadinya juga. Betul sekali. Misalnya jam kerja ketika dibenturkan dengan kepentingan pribadi, putusan saya selaku kepala sekolah sudah tidak dapat diterapkan oleh semuanya. Pastinya masih ada yang lobby untuk dispensasi. Misalnya saya sudah dapat guru pulang jam 2, sebelum jam 2 sudah ada lagi yang bertanya, ibu saya mau izin ya karena saya bla bla bla. Bagaimana menurut dia? Seperti itu. Apakah saya nggak boleh? Nggak boleh. Pulangnya luar biasa ya. Jadwal pulang adalah jam 2. Maka saya tetap seperti itu, sementara dia sebenarnya punya kepentingan yang sangat penting sekali. Iya, benar-benar. Berarti tantangan yang paling besar ini justru lahirnya dari orang-orang sekitar. Betul sekali. Iya, betul sekali. Dari tim kerjanya sendiri. Betul sekali. Kemudian ada miskomunikasi juga Bu ya. Adanya miskomunikasi antara sekolah, guru, murid, kadang-kadang wali murid itu ya. Iya, wali murid atau wali siswa. Jadi ketika ada masalah sudah dibahas dalam forum intern, ya oke. Tetapi ketika sampai di siswa, bahkan orang tua siswa sudah berbeda ini. Iya, seperti itu. Iya Bu. Nah di sini perlu kita kaji ulang apakah jembatan kami macet atau bagaimana. Iya. Nah dalam hal ini membuat sebuah keputusan tidak dapat berjalan dengan baik ini. Ini terletak dari bahasa, cara penyampaiannya juga itu juga bisa membuat kita menjadi miskomunikasi. Ya mungkin di salah satu yang terjadi tadi ya Bu ya, yang lainnya siswanya menggunakan baju muslim, ada beberapa yang menggunakan padahal sudah ada pengumumannya. Video juga sudah ada. Makanya setiap dari mereka itu masih mempunyai ini sendiri. Menurut aku seperti ini dok, harus seperti ini. Benar. Berarti ada dasar-dasar dari bahasa yang jembatannya ini tadi bisa digunakannya juga ya Bu ya. Iya. Nah dalam hal ini saya juga masih mengamati. Mengamati ya menjadi tantangan tersebut dan mengambil sebuah keputusan. Jadi setiap kali aku mau mengambil keputusan harus bagaimana ini ya? Harus bagaimana ini cara mengambil keputusannya? Untuk mengumpulkan data-data terlebih dahulu ya Bu ya. Tidak langsung bisa diambil langsung gitu ya. Karena itu akan berdampak yang sangat luar biasa buat keputusan seorang pimpinan. Nah, Bu Alfi, dari menghadapi tantangan-tantangan yang sudah Bu Alfi paparkan tadi itu sekiranya ada nggak sih Bu Alfi faktor-faktor yang dapat membantu Bu Alfi dalam mengambil sebuah keputusan
keputusan atau siapa yang dapat membantu Bu Alfi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Untuk menyelesaikan masalah seperti itu, saya pasti punya punya teamwork ya pasti ya. Iya, saya pasti punya beberapa orang yang dia akan menjadi istilahnya yang akan menjadi teamwork saya yang solid ya jelas. Iya. Jadi saya memang membutuhkan itu. Jadi ketika ada sebuah masalah, mereka akan langsung tanggap dengan apa yang harus dilakukan. Oh gitu ya. Iya. Namun jika permasalahan tersebut menyangkut sekolah dan akan berdampak buruk, maka saya akan curhat atau saya akan langsung konsultasi dengan pihak yayasan. Gitu. Ya, jadi jangan sampai yang terjadi itu akan bertentangan dengan pihak yayasan, karena alhamdulillah juga dari pihak yayasan kita welcome dengan sekolah kita. Iya, jadi kita benar-benar ada kolaborasi nih antara pihak sekolah dengan pihak yayasan, di mana kita memang benar-benar bisa menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan pihak yayasan. Iya. Berarti yayasannya sangat mendukung sekali dari apa program dan segala keputusan yang dia buat. Oh iya, jelas seperti itu, karena dukungan yayasan itu sangat penting buat kemajuan sekolah. Iya Bu Alfi. Nah kemudian Bu Alfi, ini yang terakhir Bu Alfi, dari semua yang sudah Bu Alfi ceritakan ke saya ini, kira-kira apa sih Bu Alfi yang dapat kita ambil nih ilmu pelajarannya ini? Kira-kira tadi Bu Alfi dapat apa ya dari saya? Wah, saya dapat banyak sekali ini Bu, bagaimana mengambil sebuah keputusan itu harus melihat dulu masalahnya apa, siapa yang terlibat, dan mengumpulkan data-data dulu gitu baru diambil keputusannya gitu. Kok banyak sekali tuh pertanyaannya Bu ya? Iya, saya kan berusaha untuk menggali Bu, menggali sebagai ilmu bagi saya. Ini pertanyaan terakhir kan? Iya, iya Bu, apapun ditambah lagi kami. Nah, sebenarnya sejujurnya sih saya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terus kan terbatas ini Bu. Iya, oh iya Bu, betul. Kebetulan juga ini program pesantren kita ini sudah mau siap-siap pulang. Iya, siap. Oke. Jadi begini Bu ya, dari paparan yang telah saya sampaikan, itu hikmah yang dapat diambil adalah pada saat membuat keputusan, dasarnya harus kepentingan tertinggi dan dasar utamanya adalah kepentingan sekolah, karena kita berada di lembaga, di sebuah lembaga pendidikan seperti itu. Namun jika dalam mengambil keputusan yang dijadikan dasar atau landasan adalah kepentingan pribadi, ketika terjadi sesuatu hal atau ada yang tidak setuju, kita sendiri selaku kepala sekolah yang repot Bu ya. Oh gitu. Iya, terutama dalam memberikan penjelasan. Dalam mengambil keputusan juga kita lihat dampaknya, dampak jangka panjang dan dampak jangka pendeknya harus berbasis pada peraturan. Apakah seperti itu ataukah berbasis pada kasihan atau dari yang lainnya? Oh iya. Iya. Berarti harus dilihat dulu Bu ya dampaknya nanti. Iya betul sekali, karena kalau dilihat yang perlu kita garis bawahi adalah di sini adalah kita sebuah lembaga pendidikan. Oh iya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Iya Bu. Iya. Sehingga kita ketika saya menjadi seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan, telinga dan mata kita itu harus banyak. Iya, harus banyak dan terpasang di mana-mana. Oh iya. Telinga Betul sekali. Iya benar sekali. Kita harus banyak menyerap informasi yang masuk. Dan hal ini akan kita jadikan sebagai data juga, Bu. Oh iya. Kita jadikan sebagai data untuk introspeksi diri saya sendiri juga. Iya, dimana kita juga harus merefleksikan dari keputusan yang lain. Seperti itu. Inilah yang akan jadikan sebagai dasar ketika kita melangkah apakah keputusan yang diambil sudah tepat ataukah malah ada pihak yang merasa dirugikan. Gitu ya Bu ya. Berarti setelah Bu Alfi mengambil sebuah keputusan itu akan ada refleksi ya. Iya. Nanti kan kita pasti bisa mengamati nih. Hasil keputusan kita seperti ini. Pasti akan bisa ketahuan Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Waduh Bu, terima kasih sekali Bu Alfi ini pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan ke saya. Nah, iya, ternyata ketika menjadi seorang pemimpin itu ketika menghadapi masalah itu harus percaya diri dan tangguh ya terhadap kritikan dan saran. Kemudian kita juga harus melihat dulu jenis-jenis masalah, apakah itu sangat penting sekali atau memang butuh perencanaan dalam penyelesaiannya. Oke Bu Alfi, terima kasih sekali atas ilmu-ilmu atau wawasan yang sudah diberikan kepada saya selaku seorang pemimpin sebuah instansi atau sebuah sekolah di SD Islam 1 Balai Dama ini. Semoga kedepannya SD Islam semakin sukses dan jaya dipimpin oleh Bu Alfi. Terima kasih. Terima kasih untuk doanya. Doanya Iya. sama Bu ya. Amin. Oke Bu.
terima kasih Bu. Kalau begitu karena sudah waktunya siang, saya pun juga akan mengampuni kelas 4. Saya mohon izin dulu Bu. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini hari ini Bu Su? Alhamdulillah sehat. Derek Dina sehat ya Bu Su. Kalian sudah sehat kan? Alhamdulillah Bu, meskipun ada masuk angin tetap harus semangat ini Bu. Iya. Nah Bu Su, ini saya mohon maaf Ibu, saya tuh dalam kesempatan ini saya tuh mau datang ke SD Negeri 2 Baledono ini. Saya mau ngasuh ilmu sama Ibu selaku kepala sekolah SD Negeri 2 Baledono, yang mana di sini saya ingin ngasuh mengenai bagaimana seorang pimpinan mengambil keputusan-keputusan dari masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, baik itu masalah dilema etika maupun rujukan moral. Nah, di sini ini kegiatan wawancara ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yang mana saya juga bersama teman-teman yang lainnya juga lagi bersemangatnya, lagi berjuang mengerjakan tugas-tugas, dan termasuk ini salah satunya adalah mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, untuk itu saya mohon bantuannya Ibu untuk membantu saya. Iya, semampu saya ya kali ya. Iya. Mungkin kan yang satu dengan yang lainnya kan beda. Jadi yang saya alami, yang saya lakukan, Iya Bu. Iya. Nah sebelumnya Ibu di kepala sekolah di SD mana? Sebelum di SD. Enggak, saya kepala langsung di sini. Oh gitu. Iya. Oh iya iya. Berarti dari tahun berapa Bu? 2018. Oh dari tahun 2018. Oh iya. Uang. Tapi semangat muda. Ibu di sini sehubungan dengan pengambilan keputusan dalam beberapa kasus yang mungkin Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Baledono. Mestinya banyak pengalaman yang sudah Ibu temui, yang sudah Ibu hadapi, terutama mengenai kasus atau masalah-masalah yang terkait mengenai dilema dalam mengambil keputusan. Nah, dalam situasi seperti ini, Ibu sebagai kepala sekolah mengalami hal tersebut dan akan diceritakan itu. Tentu saja pernah selama 5 tahun saya di sini. Tentunya hal-hal yang harus diambil keputusan itu banyak sekali. Baik itu terhadap anak atau terhadap guru, itu banyak sekali. Karena sebagai orang yang tua kan mesti dalam mengambil suatu keputusan itu tidak langsung. Biasanya sebagai orang tua itu yang melihat kasusnya apa, siapa yang terlibat. Saya harus melihat dulu mana yang harus dipilih, hal yang baik dan hal yang buruk. Tentunya semuanya itu kan tidak harus mengambil keputusan secara sepihak dari saya. Iya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Berarti dari cerita Ibu barusan bahwa setiap masalah itu harus dilihat dulu siapa yang terlibat dalam masalah. Nah Ibu, berarti dari paparan itu sudah masuk ke dalam sebuah kasus dilema etika ya. Nah kemudian Ibu bagaimana ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral? Dalam saya ada kasus itu saya harus musyawarah, harus musyawarah dulu. Mamanya terhadap anak ya saya harus tanya pada guru masalahnya apa. Terus nanti baru saya mendatangkan anaknya supaya biar semuanya itu terbuka. Tidak ada salah satu yang dirugikan. Kalau saya ada masalah terus
marah pada anak, kan anak mungkin dirugikan, anak belum tentu salah juga. Iya, benar-benar. Ini caranya pada guru atau pada anak, kan saya harus tahu dulu. Iya, berarti harus ada konfirmasi, Iya, cari fakta-fakta iya, faktanya dulu saya kumpulkan sebelum memutuskan ya Bu Iya. ya. Ya. Lah Bu, selama ini dari kasus-kasus yang seperti itu yang sudah Ibu ceritakan juga, itu bagaimana Ibu menjalani mengambil sebuah keputusan? Saya mengambil keputusan itu ya kalau sudah terkumpul semua datanya, terus saya sampaikan kepada sesama guru lah, Iya. kepada rekan guru, kepada rapat. Nah ini kalau ada hal-hal seperti ini dengan data seperti ini, kalau menurut Bapak Ibu semua bagaimana? Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengambil memberikan masukan-masukan lah, nah, terus saya menyimpulkan dari masukan-masukan itu supaya nanti hasil keputusan itu bisa diterima semuanya, walaupun tidak semuanya mestinya Menerima itu ya Bu ya. Iya Bu. tapi kan Iya. musyawarah Iya, berjalankan dulu hasil musyawarahnya itu, nanti setelah selesai kita refleksi lah, kita lihat lagi Iya. apa yang terjadi setelah hasil musyawarah itu dilaksanakan. Iya, iya. Ya Bu ya, berarti butuh kolaborasi bersama tim Iya. kerjanya Iya. tadi. Iya. Karena sebelum kita mengambil sebuah keputusan, berarti kita harus mengadakan musyawarah. Iya. Dan tidak Kumpulkan data, Iya, musyawarah, musyawarah. terus hasil kesepakatan. Iya. Dan terutama belum mesti dari keputusan yang diambil itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju Iya, ya. iya, itu ada itu. Iya, iya. Iya. Oh gitu, luar biasa sekali ya Bu ya untuk menjadi seorang sosok kepala sekolah ini harus kastus Kepala sekolah itu ketika menurut saya pikir kok tidak hanya pinternya aja ya, Iya, ya, Bu, ya. pinter dalam bidang ilmu. Namun namanya kepala sekolah itu sudah dituangkan, harus bisa ngomong lah. Iya ya Bu Ya ya. kan, ngomong Bener. semua warga di sekolah. Ditambah lagi sampai stakeholder wali siswa, Iya. itu kan semua bisa ngomong. Apalagi semuanya berbeda-beda karakter Iya, gitu. semua guru aja 10 macam. Iya, luar biasa Ibu. Bener-bener just. Iya. Nah Ibu, ketika ada kasus-kasus terutama mengenai dilema etika, ini selalu selain menyimak dari informasi-informasi atau katakanlah tulisan tidak Ibu ya, gitu. Iya. Kalau nggak dari Bapak Ibu guru yang ada Iya. di sini. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa lagi yang bisa Ibu ambil untuk menyelesaikan kasus ini? Nah, karena berikutnya kami ya juga minta pertimbangan lah selain dari rekan guru, mungkin dari wali siswa, dari komite. Iya. Nah, nanti kalau ke atasnya lagi ya kita kalau belum bisa menyelesaikan ya kami masuk ke korbin. Oh gitu. Nah, iya. Oh. Nanti saya sampaikan apa yang terjadi di sekolah kami masukkan ke korbin. Berarti ada dalam menyelesaikan masalah ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatannya. Umpamanya masalah ketika guru. Iya. Ketika guru kan saya tidak menyelesaikan bersama guru, kan, Mbak? Iya, iya. Saya menyelesaikan sama korbin. Gitu-gitu ya. Iya. Terutama dalam kedisiplinan kan ini biasa Iya, ya. iya. Dalam kedisiplinan, dalam pergaulan. Iya. Apalagi menyangkut kode etik ASN ini Iya. biasanya. Berarti kan biar diberi pembinaan Sama Bu Korwil cantik. Iya. Nah Ibu, kalau dalam kasus yang atau masa-masa yang dihadapi Ibu ketika memimpin SD Negeri 2 Kalidonia ini, hal-hal efektif apa yang menurut Ibu lebih enak dijalani dan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah? Ya kalau masalah-masalah yang kecil kan, Mbak. Masalah yang kecil itu harus cepat saya selesaikan. Oh gitu. Nanti jangan sampai masalah itu berkembang menjadi lebih luas. Oh iya, berarti dari hal-hal yang kecil dulu. Iya, yang kecil harus cepat kita selesaikan. Seperti halnya kemarin itu anak yang dikatakan bullying ya, tidak ya, dikatakan tidak ya bullying. Iya. Karena terus terjadi anak sampai tangannya sakit, sampai apa kan itu kan. Begitu. Nah itu kalau tidak cepat tertangani, nah, nanti akan meluas kan karena Iya. yang tahu kan wali murid. Benar. Saya selaku kepala sekolah aja nggak tahu kalau nggak ada laporan dari Wali wali kelas. Oh, Nggak kan? Wali murid ya wali kelas. Oh gitu. Seperti itu, Mbak. Oh, Oh lah baru tahu saya, terus saya tangani.
jawab seperti ini Mbak, nanti besok saya kumpulkan. Oh, berarti memang harus perlu mengambil data Langkah cepat ya. dalam menu Ibu ya. Langkah Iya, cepat. karena hal yang kecil kalau nggak Iya, semakin diabaikan meluas. malahan bahaya. Iya, semakin meluas. Iya Bu. Nah kemudian ketika menghadapi seperti itu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus ini Bu, atau masalah-masalah yang dihadapi? Kan enggak, Mbak. Nasional. Oh gitu. Kalau ada masalah ya terus saya tangani. Tapi kalau masalah yang disampaikan pada anak-anak tentang kedisiplinan, apa itu kan setiap saat. Berarti rutin ya Bu ya? Iya, rutin, tapi kan tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Mungkin habis senam, itu kan saya sampaikan tanpa tertib sekolah, bullying di sekolah, waktu menjadi pembinaan upacara, sudah saya Oh gitu ya Bu ya? kalau terjadi masalah itu cepat saya tangani masalah. Iya, karena dari masalah kecil ini nanti akan menjadi masalah besar. Namanya orang tua itu ya seperti itu Mbak. Oh, gitu. Lah Bu, ketika ada masalah-masalah seperti itu, bagaimana menurut Ibu tantangan terbesar Bu ketika menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan? Tantangan terbesarnya ya jangan sampai menimbulkan emosi dari wali murid. Itu utamanya kan kepada murid Mbak. Kita jangan sampai menjadikan wali murid itu emosi. Kita harus menjaga mereka Mbak. Lah Ibu, kalau mohon maaf nih selama Ibu menjadi kepala sekolah di SPT Balai ini, mungkin Ibu bisa bercerita nih, jadi kira-kira kasus apa atau masalah apa nih yang termasuk di lingkungan etika Bu? Ya kemarin itu anak bermain kelas 5 dengan kelas 1 gitu. Yang kemarin sampai WA ke guru kelas ya. Nah biasanya ya begitu melihat terus bisa sedang. Karena kemarin itu ya kelemahan dulu juga. Karena kan buktikan kan ada pas nggak ada yang di luar Mbak. Oh gitu ya Bu ya. Biasanya kan di luar. Terus kalau kejadian apa-apa langsung diperingatkan. Gitu. Itu kan nggak tahu sampai yang tahu paling murid dulu. Berarti orang tuanya dulu yang tahu kalau anak ini Iya, berkelahi. iya, itu. Kemudian orang tuanya menghubungi pihak sekolah. Menghubungi wali kelasnya. Menghubungi wali kelasnya. Iya, maka dari itu kan saya sering mengatakan pada guru tiket itu sudah tak bentuk seperti itu. Itu sudah bentuk. Iya, karena yang namanya anak pas PH itu kalau bermain kan macam-macam. Iya Bu. Iya, ada yang membahayakan juga. Kalau tidak ada salah satu guru yang di luar kan bahaya. Gitu. Nah, kemarin kecolongan itu. Ya ampun. Berarti Ibu di sini nih ada tugas atau jadwal untuk guru-guru piket gitu Ada. ya setiap harinya ya Bu ya. Guru piket datangnya lebih awal, terus menjemput anak di pintu gerbang. Kalau istirahat ya di luar lah. Tidak ada guru yang di kantor, yang pasti kan harus di luar. Berarti mengawasi anak-anak sendiri. Iya. Waktu istirahat diawasi. Oh iya bagus itu Bu ini. Iya memang saya seperti itu. Iya, untuk meningkatkan kedisiplinan dan keamanan sekolahnya. Iya Bu. Nah kemudian ini Bu, ketika Ibu berhadapan dengan masalah-masalah terutama yang terkait dengan orang tua tersebut, kemudian masuk ke dalam masalah dilema etika ini, Ibu kira-kira untuk mempermudah pekerjaan Ibu ini, memudahkan mengambil sebuah keputusan, Ibu biasanya dibantu oleh siapa? Atau ada faktor-faktor lain yang dapat memudahkan Ibu untuk langsung mengambil keputusan? Ya saya kan minta informasi dulu ya. Gitu Bu. Iya. Minta informasi dulu kebahagiaannya Mbak. Dari saya. Kenapa yang berjalan sini? Kalau dibatasi seperti ini. Gitu. Saya itu mengharap kalau kejadian di sekolah dan selesainya di sekolah. Jangan sampai di luar. Gitu. Berarti Ibu dapat dikatakan kalau saya menyimpulkan bisa dibantu sama guru wali kelas ya Bu ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Iya. Begitu ya. Apalagi yang menyangkut siswa. Nah Bu, kemudian mohon maaf apabila ada masalah-masalah dilema etika yang terjadi kepada Bapak atau Ibu guru di sini, Ibu bisa juga biasanya dibantu oleh siapa supaya segera efektif gitu dalam mengambil keputusan?
Biasanya teman saya suruh mengingatkan. Kalau ada seperti itu, teman saya suruh mengingatkan. Nah, kalau nanti teman sudah mengingatkan tidak bisa, itu ya saya beri pembinaan sendiri. Iya, saya beri pembinaan sendiri. Saya kesini duduk mata dengan saya. Iya. Oh. Kalau kejadian seperti ini tidak benar. Iya. Kita sebagai guru itu harus seperti ini. Sudah ada kode etiknya, sudah ada aturan. Kalau ada penjelasan, saya mengatakan. Oh gitu. Iya. Berarti langsung ditindak sendiri ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian sudah meminta bantuan teman tadinya kan. Iya, untuk meminta bantuan teman itu. Kalau mengadakan pendekatan persuasif ya Bu ya. Ternyata kan tidak terselesaikan, tidak mentah. Iya. Baru ibu tangani sendiri. Karena apa? Nanti jangan-jangan kalau saya menangani sendiri, saya dapatnya kurang lengkap. Kalau sudah dulu kan guru yang mungkin melihat langsung kejadian atau apa. Saya tinggalkan mengkonfirmasi ya kemarin seperti ini betul. Nah kalau seperti ini kan kurang pas. Iya. Bu, ini yang terakhir Bu. Setelah dari cerita Ibu tadi mengenai kasus yang terjadi kepada siswa, kemudian pendisiplinan Bapak dan Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Baledono ini, kemudian apa nih setelah Ibu mengambil keputusan ini, ada nggak refleksi? Biasanya mengadakan refleksi. Ada. Saya sendiri yang mengadakan refleksi, Mbak. Oh gitu. Kalau sudah saya peringatkan kok seperti itu, nah nanti refleksi saya sudah tidak mengingatkan lagi. Oh gitu. Nanti saya serahkan pada Bu Korwin. Oh, Bu Korwin. Jadi saya sudah seperti ini, saya sudah menjalani seperti ini, ternyata tidak mempan, tidak masak. Itu sebaiknya bagaimana? Saya minta pertimbangan. Oh iya. Tapi belum sampai ke atasnya Bu Korwin cantik ya Bu ya. Belum sampai. Oh iya, amin. Saya secara umum minta pembinaan dari Bu Korwin itu pernah ke sini. Itu secara khusus SD Baledono 2 itu nah itu semuanya tapi secara umum sebenarnya ya sama-sama juga orang yang dimasak. Iya benar-benar pastinya ya Bu ya, karena latar belakang orang-orangnya itu berbeda-beda, karakternya pun juga berbeda. Tapi kalau sudah pembinaan secara umum sesuai aturan kan nanti harusnya bisa milah-milih. Iya Bu, mana yang baik dan mana yang harus dijauhkan. Nah Bu, ini yang terakhir ya Bu ya dari obrolan kita di siang hari ini. Nah dari semua yang sudah Ibu ceritakan tadi, nah selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, pembelajaran apa Bu yang bisa kita ambil dari mengambil keputusan secara luar biasa, terutama dalam menangani kasus dilema etika atau rujukan moral? Belajarnya cuma bermusyawarah itu mengambil keputusan yang terbaik untuk dilaksanakan bersama. Nanti setelah dilaksanakan kita merefleksi. Gitu ya Bu ya. Berarti ketika ada masalah kita harus melakukannya dengan musyawarah bersama-sama, mengumpulkan data, memutuskan bersama. Refleksi putusan itu seperti iya, apakah ini keputusan ini berhasil atau ada dampak yang baik atau nanti dampaknya kurang baik nanti setelah terlaksana. Oh iya Bu ya. Berarti memang benar-benar jos banget jadi kepala sekolah ya. Kalau hal-hal seperti itu sebagai kepala sekolah tidak ada belajarnya ya. Oh gitu ya Bu ya. Tidak bisa berguru ke ini ya. Iya, itu nanti ya jalan sendiri lah. Gitu jam terbang yang tinggi Bu. Iya. Pengalaman itu. Iya benar. Karena pas di kuliah dulu nggak ada ya ngajarin mata kuliah menjadi yang namanya udah pimpinan itu kan semuanya harus sudah siap Mbak. Iya kan? Yang sebagai kepala sekolah di situ sudah siap semuanya. Siap digelengi guru. Iya siap. Iya benar.
siap didulungi guru lah. Iya. Kan biasanya guru itu ya sering membicarakan kepala sekolah baik itu hal jelek maupun hal Baik. baik. Itu biasanya seperti itu. Karena setiap apa yang diambil sebuah keputusan di mana Iya, pasti ada mesti pro dan dibahas. kontra. Iya. Dan benar-benar harus kuat dengan kritikan dan saran ini tadi ya Bu sudah ya. siap kalau menjadi kepala sekolah itu siap didulungi. Tuntas sejamannya gablek gitu Bu ya. Kudu aman. Sudah siap. Kudu punya hati yang benar-benar Tulus. Pokoknya kayak gitu Mbak. Oh. Yang menjadi kepala sekolah. Oh iya Bu, iya insya Allah ini nanti akan menjadi pembelajaran untuk saya supaya bisa lebih baik ke depannya. Yang ngomong orang itu beda ya Mbak. Iya benar. Sama dengan ngomong anak kecil itu beda. Ngomong orang 10 itu jangan 10 macam Mbak. Iya benar. Mau dibuat satu macam nggak bisa. Iya. Kita juga nggak bisa menggerakkan keinginan kita gitu. Iya, ya harus mengharapkan. kita punya keinginan harus dimusyawarahkan. Iya Bu. Emang kepala sekolah tidak bisa jalan sendiri kan? Iya. Tanpa guru. Iya. Guru pun seperti itu. Kalau tidak ada kepala sekolah ya tidak bisa mengambil keputusan Mbak. Iya benar. Karena nanti tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Iya, harus keputusan saling ini. kerjasama. Iya. Kerjasama yang sesuai dengan kita. Gitu. Iya Bu. Butuh kolaborasi dan tim yang solid ini Bu. Iya. Iya Bu, kalau begitu saya terima kasih sekali ini atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Sum kepada saya, dan saya juga mohon maaf apabila dalam kegiatan wawancara ini, kegiatan yang sharing-sharing ilmu ini saya melakukan suatu kesalahan atau yang lainnya, mohon dimaafkan ya Bu Sum ya. Semoga ini nanti menjadi pembelajaran buat saya. Iya, sama-sama Mbak Nia. Demikian juga apa yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang mungkin bisa diterapkan, itu tolong untuk diterapkan. Kalau yang tidak bisa diterapkan, yang kurang baik, buanglah jauh-jauh. Iya Bu, siap Bu, Oke. Iya, ya. Iya, terima kasih.